Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ketaatan sebagai pengelola anugerah Tuhan, berdampak positif bagi kehidupan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 2, ayat 15 sampai ayat 17, yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Kejadian 2, ayat 15 sampai ayat 17, adalah bagian yang menggambarkan penciptaan manusia dan perintah pertama yang diberikan Tuhan kepadanya. Isi dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat ini sangat penting dalam memahami hubungan antara Tuhan dan manusia, peran manusia di dunia, dan konsekuensi dari ketidaktaatan manusia. Bagian ini dimulai dengan pernyataan bahwa Tuhan telah menciptakan Taman Eden dan kemudian menempatkan manusia di dalamnya. Taman Eden digambarkan sebagai surga, di mana segala sesuatunya sempurna dan tidak ada penderitaan, kesakitan, atau kematian. Tuhan menginginkan manusia untuk hidup selaras dengan alam dan merawatnya secara bertanggung jawab, dan itulah sebabnya Tuhan menempatkan manusia itu di taman. Hal ini menunjukkan bahwa peran manusia adalah sebagai pemelihara bumi dan segala isinya. Tuhan kemudian memberikan perintah pertama kepada manusia, yaitu makan dari pohon apapun yang ada di taman, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan memberitahu manusia bahwa jika dia makan dari pohon ini, dia pasti akan mati. Perintah ini penting karena melambangkan kehendak bebas manusia dan kemampuannya untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak ingin manusia menjadi robot yang bisa diatur semaunya oleh Tuhan, tetapi memiliki kapasitas untuk membuat pilihan bagi dirinya sendiri. Tujuan dari perintah ini adalah untuk menguji ketaatan dan kesetiaan manusia. Tuhan ingin manusia mengasihi dan menaati Tuhan, berdasarkan kehendak bebas manusia itu sendiri, bukan karena terpaksa. Perintah itu juga dimaksudkan untuk melindungi manusia dari akibat dosa, yaitu maut. Jika manusia menaati Tuhan dan tidak makan dari pohon pengetahuan, dia akan hidup selamanya tanpa penderitaan di Taman Eden. Namun, iblis yang menyamar sebagai ular itu mendatangi Hawa dan menipunya untuk memakan buah dari pohon pengetahuan. Hawa kemudian memberikan buah itu kepada Adam dan dia memakannya juga. Tindakan ketidaktaatan ini menyebabkan kejatuhan manusia dan masuknya dosa ke dalam dunia. Konsekuensi dari ketidaktaatan mereka sangat parah, karena mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka sekarang harus bekerja keras dan menderita di dunia yang penuh kesakitan dan kematian. Bagian ini juga mengungkapkan karakter Allah sebagai Allah yang adil dan penuh kasih. Tuhan telah memperingatkan Adam dan Hawa tentang konsekuensi dari ketidaktaatan, dan ketika mereka berdosa, Tuhan menghukum mereka. Namun, Tuhan tidak meninggalkan mereka sepenuhnya, tetapi memberi mereka janji penebusan melalui keturunan perempuan itu. Janji ini digenapi dalam Yesus Kristus, yang akan mati untuk dosa dunia, dan yang memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Perikop ini juga menekankan pentingnya ketaatan manusia kepada Tuhan. Ketaatan adalah cara untuk menunjukkan kasih dan pengabdian kita kepada Tuhan, dan itu penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan rohani kita. Ketidaktaatan, di sisi lain, menyebabkan pemisahan manusia dari Tuhan, dan konsekuensi dari dosa awal itu. Aspek penting lainnya dari perikop ini adalah pentingnya batasan untuk tidak dilanggar.
Tuhan menetapkan batasan bagi manusia dengan melarangnya makan dari pohon pengetahuan. Batasan itu penting karena melindungi kita dari bahaya dan menyediakan kerangka kerja untuk hubungan yang sehat. Bagian ini juga mengungkapkan sifat dosa. Dosa adalah pemberontakan melawan otoritas Allah dan keinginan untuk melepaskan diri dari Tuhan. Itu mengarah pada pemisahan diri dari Tuhan dan akan konsekuensi kematian. Kesimpulannya, Kejadian 2, ayat 15 sampai ayat 17, memuat isi dan tujuan yang signifikan untuk memahami hubungan antara Tuhan dan manusia, peran manusia di dunia, dan konsekuensi dari ketidaktaatan manusia. Bagian ini menekankan pentingnya ketaatan, batasan, dan sifat dosa. Itu juga mengungkapkan karakter Allah, sebagai Allah yang penuh kasih, namun adil, dan yang menyediakan jalan penebusan bagi mereka yang percaya kepada janjinya akan datangnya Juru Selamat, penebus dosa. Apa pesan Tuhan untuk kita? Dalam Kejadian 2, ayat 15, Tuhan menempatkan Adam di taman untuk mengusahakan dan merawatnya. Ini mengungkapkan keinginan Tuhan bagi kita untuk terlibat dalam pekerjaan yang bermakna dengan menggunakan bakat dan kemampuan kita untuk berkontribusi pada masyarakat dan memuliakan Tuhan. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan Adam di taman, termasuk makanan dan tugas yang bertujuan untuk dipenuhi. Ini mengungkapkan keinginan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita, dan memberi kita tujuan hidup. Tuhan memberi Adam perintah khusus untuk tidak makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini mengungkapkan keinginan Tuhan bagi kita untuk hidup dalam batas-batas yang sehat dan mematuhi perintah-Nya untuk kesejahteraan kita sendiri. Kehadiran pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di taman mengungkapkan akan adanya realitas pencobaan dan keinginan pihak musuh untuk menyesatkan kita dari menuruti perintah Tuhan. Tuhan ingin agar kita bekerja dan menggunakan talenta maupun kemampuan kita untuk memuliakan Dia dan berkontribusi pada masyarakat. Pekerjaan kita dapat berdampak positif bagi orang lain dan menjadi cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan ingin memenuhi kebutuhan kita dan memberi kita tujuan hidup. Sewaktu kita mencari Dia dan mematuhi perintah-Nya, Dia akan menyediakan bagi kita dan membimbing kita dalam memenuhi panggilan kita. Tuhan menetapkan batas-batas yang sehat bagi kita untuk hidup di dalamnya, dan kepatuhan terhadap perintah-perintah-Nya menuntun pada kehidupan yang penuh berkat dan pemenuhan. Kita perlu memperhatikan pencobaan yang berusaha menyesatkan kita dan bersandar pada kekuatan Tuhan untuk menolaknya. Musuh berusaha mengalihkan perhatian kita dari perintah Tuhan dan membawa kita ke dalam ketidaktaatan. Karena itu, kita perlu waspada dan hanya mengandalkan tuntunan Roh Kudus untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Ringkasnya, ketaatan sebagai pengelola kasih karunia Allah berdampak positif bagi kehidupan kita, dan Allah menghendaki agar kita bekerja memenuhi kebutuhan kita, hidup dalam batas-batas yang sehat, dan menolak godaan. Sewaktu kita mematuhi perintah-Nya dan mengandalkan kekuatan-Nya, kita dapat menjalani kehidupan yang memiliki tujuan dan pemenuhan, memuliakan Allah dalam semua yang kita lakukan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus melihat pekerjaan kita sebagai kesempatan untuk menggunakan bakat dan kemampuan kita untuk berkontribusi pada masyarakat dan memuliakan Tuhan, karena bekerja bukanlah hasil dari kejatuhan manusia, melainkan bagian dari rancangan Allah bagi umat manusia. Kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah penyedia utama untuk semua kebutuhan kita, dan kita dapat mempercayai Dia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita saat kita mencari Dia terlebih dahulu. Kita harus mematuhi perintah Tuhan dan hidup dalam batas-batas yang sehat, karena ketaatan pada perintah Tuhan
akan menuntun kita pada kehidupan yang penuh berkat, sementara ketidaktaatan membawa konsekuensi buruk. Kita harus menyadari akan adanya godaan yang berusaha menyesatkan kita, dan untuk itu kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melawannya. Kita belajar bagaimana kehadiran pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden mengungkapkan realitas adanya pencobaan dan keinginan musuh untuk menyesatkan kita menjauh dari perintah Tuhan. Pada akhirnya, mengelola kasih karunia Tuhan membutuhkan kepercayaan yang mendalam pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Kita dapat percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita dan memiliki rencana dan tujuan yang terbaik untuk hidup kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, kita dapat menjadi penatalayan yang setia dalam mengelola kasih karunia Tuhan, menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk memuliakan Dia, percaya pada ketentuannya, menaati perintahnya, menolak pencobaan, dan percaya pada kebaikannya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia rahmat Tuhan, dan yang telah mempercayakan kami dengan tanggung jawab untuk mengelolanya. Bantu kami untuk mengenali pentingnya pekerjaan, dan mendekati pekerjaan kami sebagai kesempatan untuk menggunakan bakat dan kemampuan kami, untuk berkontribusi pada masyarakat, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mengakui bahwa Tuhan adalah penyedia utama untuk semua kebutuhan kami, dan kami percaya pada penyediaan Tuhan yang terbaik untuk kami. Bantu kami untuk mematuhi perintah Tuhan, dan hidup dalam batas-batas yang sehat. Beri kami kekuatan untuk menahan godaan, dan mengandalkan kebijaksanaan dan bimbingan Tuhan, untuk membedakan kebenaran dari kebohongan. Semoga kami menjadi penatalayan yang setia atas rahmat-Mu, menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu, dan juga untuk memberkati orang lain. Terima kasih atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan, dan atas cinta kasih Tuhan, yang tak berkesudahan bagi kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.